Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Delvi Dumaira. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai industri kelapa sawit. Tetapi sebelum itu, kita akan bahas dulu apa itu industri oleokimia. Industri oleokimia adalah industri yang menggunakan bahan kimia yang berasal dari lemak dan minyak nabati alami yang dihasilkan tumbuhan dan hewan. Produk olahan industri oleokimia dapat berupa mentega, sabun, dan minyak goreng. Salah satu bahan alam yang sering digunakan adalah kelapa sawit yang menghasilkan CPO atau crude palm oil. Sebelum itu, apa sih itu CPO? Apa itu biodiesel? Dan gimana sih pengolahannya? Yuk kita simak videonya. Pabrik industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis di dalam sektor pertanian atau agrobased industri yang banyak berkembang di negara tropis seperti Indonesia, di mana hasil industrinya bukan kelapa sawit saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan dasar industri makanan, kosmetika, dan juga industri sabun. Kelapa sawit termasuk ke dalam kelompok palma. Buah kelapa sawit terdiri dari 4 bagian utama, yaitu exokard, mesokard, endokard, dan endosperma. Varietas kelapa sawit dibagi menjadi 3 jenis yang dilihat dari ketebalan daging buah dan ukuran kernel ataupun ketebalan cangkangnya. Yang pertama ada dura atau cangkang tebal, kemudian yang kedua ada tenera atau cangkang tipis, dan yang terakhir ada pisifera atau tidak bercangkang. CPO atau crude palm oil merupakan minyak yang berasal dari daging buah sawit yang telah melewati tahap perebusan di sterilizing station dan dilanjutkan dengan pengepresan di pressing station. Nah, CPO ini digunakan sebagai bahan baku industri untuk produksi biodiesel karena merupakan produk dari pabrik penggilingan. Nah, CPO ini juga mengandung asam lemak yang tidak jenuh sehingga cocok digunakan sebagai minyak goreng. Dalam daging buah sawit itu terdapat 43% CPO yang tersusun atas berbagai jenis asam lemak, yaitu asam lemak palmitat, asam oleat, asam linoleat, asam stearat, dan asam myristat, serta berbagai asam lainnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap pengolahan kelapa sawit. Proses pengolahan kelapa sawit dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pemanenan atau pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Urutan kegiatan panen dimulai dari pemotongan tandan buah yang sudah matang, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH atau tempat penampungan hasil, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Yang kedua, tahap pengangkutan. Tahap pengangkutan atau pemindahan TBS tandan buah segar dari lahan ke TPH untuk diperiksa dan dipilah. Selanjutnya, TBS kembali diangkut menuju ke PKS untuk dilakukan proses ekstraksi minyak sawit kasar atau CPO. Alat transportasi yang biasa digunakan untuk mengangkut TBS berupa truk. Pengangkutan buah sawit dari TPH menuju pabrik harus dilakukan dengan segera untuk mencegah naiknya kadar asam lemak bebas atau ALB. Tahap ketiga yaitu tahap penerimaan yang terdiri dari penimbangan dan sortasi. Pada stasiun penerimaan TBS ini dilakukan proses penerimaan, penampungan sementara, dan sortasi. Stasiun penerimaan TBS secara umum terbagi menjadi 2 area utama, yaitu area jembatan timbang dan area sortasi. Yang pertama pada area penimbangan. Di area penimbangan ini tandan buah akan ditimbang di jembatan timbang atau weight bridge dan ditampung di penampungan sementara pada area loading ramp. Jembatan timbang menjadi alat untuk mengetahui tonase TBS yang diterima pabrik. Yang kedua, pada sortasi atau grading sendiri adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui mutu dan memilah TBS yang masuk ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi CPO. Pada tahap ini, buah yang datang dari kebun, baik itu dari kebun inti, pasma, maupun kebun masyarakat, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kegiatan sortasi ini dilakukan di area loading ramp. Sortasi dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu pemeriksaan secara acak atau pemeriksaan secara total. Yang keempat, ada tahap ekstraksi yang terdiri dari perebusan buah, perontokan buah, dan pencacahan, serta pengempresan.
Ekstraksi sendiri merupakan inti dari proses pengolahan buah sawit yang menjadi tahap penting pada industri pengolahan minyak sawit. Proses ekstraksi ini memanfaatkan kombinasi perlakuan mekanis, fisik, dan kimia. Alur proses pengolahan tandan buah sawit menjadi CPO dimulai dari penerimaan TBE sampai penyimpanan dan pengiriman CPO. Selain CPO sebagai produk utama, proses ekstraksi minyak sawit juga menghasilkan beberapa material lain seperti produk samping berupa tankos atau kandang kosong, cangkang atau tempurung, serat, sludge, dan juga inti sawit atau kernel. Tahapan pada ekstraksi yang pertama ada perebusan buah atau sterilisasi atau sterilization. Perebusan buah ini memiliki tujuan untuk menghentikan aktivitas enzim lipase, memudahkan pelepasan buah dari tandan atau jajangan, melunakkan daging buah, dan untuk mengurangi kadar air dalam buah. Yang kedua, perontokan buah atau pressing, yang merupakan proses pelepasan buah grondolan dari tandan buahnya menggunakan mesin thresher. Di dalam thresher, proses perontokan buah terjadi pada bagian drum thresher. Perontokan ini dapat terjadi sebagai akibat adanya tromol yang berputar pada sumbu mendatar yang membawa TPS ikut berputar. Proses yang terakhir yaitu pengepresan buah. Pada proses ini, gundulan buah sawit harus dicacah dulu pada unit digester untuk mempermudah proses pengepresan sehingga dapat meningkatkan rendemen minyak yang diekstraksi. Pengepresan berfungsi untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari lithium buah atau dari carb. Hasil dari unit pengepresan akan dialirkan dan ditampung sementara pada unit sand trap tank yang merupakan alat pemisah fase padatan kasar seperti pasir atau tanah dari campuran minyak. Alat ini berupa bejana berbentuk silinder tegak yang dilengkapi dengan pipa overflow untuk memisahkan materi berdensitas rendah, yaitu minyak. Setelah proses ekstraksi, terdapat proses klarifikasi yang merupakan proses pemisahan material-material pengotor minyak berupa non-oil solid atau padatan selain minyak. Ada beberapa proses pemisahan bertahap yang melibatkan mekanisme baik secara fisik atau mekanika dan kimia. Hasil akhir dari proses klarifikasi adalah produk CPO atau crude palm oil yang memenuhi standar mutu seperti kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar pengotor yang selanjutnya siap untuk disimpan dan didistribusikan untuk proses pengolahan lanjutan. Alat yang digunakan antara lain yang pertama ada vibrating screen, yang digunakan untuk memisahkan kotoran yang lolos dari sand trap tank dengan menggunakan mekanisme ayakan ganda atau vibrating screen double deck yang digetarkan. Yang kedua ada crude oil tank yang akan memisahkan pasir halus yang dapat diendapkan. COT ini semacam unit penampung sementara minyak dari vibrating screen yang juga dilakukan proses penaikan temperatur. Yang ketiga yaitu Continuous Settling Tank atau CST yang berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis melalui mekanisme pengendapan secara kontinu. Minyak yang telah terpisah pada bagian atas dikutip dengan bantuan skimmer menuju oil tank. Bagian yang tidak terendap sempurna yang masih mengandung minyak dialirkan ke sludge vibrating screen single deck sebelum dibawa menuju sludge tank. Sementara itu, sludge atau pasir yang mengendap di dasar CST dibawa ke fat pit. Yang keempat ada oil tank yang merupakan unit penampungan minyak hasil pemisahan dari continuous settling tank yang berfungsi untuk mengurangi kandungan lumpur dan kadar air minyak dengan prinsip pengendapan. Yang kelima ada oil purifier, pemurnian lanjutan dengan memisahkan kotoran dan air melalui mekanisme gaya sentrifugal. Yang keenam yaitu vacuum dryer yang merupakan pengeringan lanjut dengan sistem penguapan hampa yang berfungsi untuk mengeringkan minyak pada kondisi vakum melalui proses penguapan agar kadar airnya lebih rendah dari 0,15%. Yang ketujuh ada storage tank atau tangki timbun yang digunakan untuk menyimpan minyak sawit yang telah melewati beberapa tahap klarifikasi dan telah memenuhi standar mutu. Pada unit ini, suhu CPO dijaga pada suhu optimal guna mencegah peningkatan kadar asap lemak bebas. Yang terakhir ada proses pemurnian yang merupakan tahapan pemisahan komponen pengotor yang masih terkandung pada CPO guna menghasilkan minyak sawit yang lebih murni lagi yaitu olein atau minyak goreng. Dalam proses pemurnian dikenal dua tahapan penting yaitu refining atau pemurnian dan fractionation atau fraksinasi. Proses refining adalah proses pemurnian CPO melalui beberapa tahapan antara lain deguming, bleaching, dan deodorizing yang mana dalam proses refining akan menghasilkan produk berupa refined blessed deodorized palm oil atau RBDPO dan produk samping berupa palm fatty acid distillate atau PFAD.
Deguming dan bleaching pada dasarnya adalah proses penghilangan bahan sejenis gam atau getah dan komponen pengotor lain seperti logam yang masih terkandung pada CPO melalui proses pengikatan dan penyerapan. Proses deguming dilakukan dengan menambah bleaching earth yang berperan sebagai absorben atau penyerap gumpalan pengotor yang telah diikat oleh asam sitrat dan asam fosfat. Selanjutnya filtrasi. Filtrasi adalah tahapan di mana terjadi proses penyaringan minyak menggunakan Niagara filter yang berfungsi untuk memisahkan material-material yang tersisa pada proses sebelumnya seperti asam fosfat, bleaching earth, serta gam yang masih bercampur dengan minyak sehingga didapatkan bleach palm oil atau BPO. Nah, kemudian terdapat proses deodorisasi, yaitu proses penghilangan asam lemak bebas dan komponen penyebab bau tidak sedap lainnya seperti peroksida, keton, dan senyawa hasil oksida lemak lainnya. Pada umumnya, senyawa-senyawa tersebut bersifat volatil atau mudah menguap sehingga menimbulkan bau yang tidak disukai. Hasil akhir dari refining adalah RBDPO yang akan diolah melalui proses fraksinasi. Dalam fraksinasi, terjadi proses pemisahan RBDPO menjadi RBD olein atau fraksi cair dan RBD stearin atau fraksi padat. Fraksi stearin digunakan sebagai bahan baku untuk membuat margarin, mantika putih, dan sabun. Sedangkan fraksi olein digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Tahapannya yang pertama ada kristalisasi yang digunakan untuk mengubah wujud fraksi stearin dari cair menjadi padat. Untuk mencapai kondisi ini diperlukan pendinginan RBDPO hingga mencapai temperatur minus 24 derajat Celcius. Selanjutnya ada filtrasi, yaitu penyaringan fraksi cair atau olein dari fraksi padat stearin yang telah dikristalisasi pada tahap sebelumnya. Penyaringan dilakukan pada unit filter press yang di dalamnya terbagi dalam beberapa satuan atau unit plat membran yang bekerja secara bersamaan. Nah, itu tadi adalah proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak CPO. Selanjutnya, kira-kira bisa nggak ya biodiesel kita buat dari minyak CPO? Jawabannya pasti bisa. Kenapa? Karena biodiesel adalah bahan bakar untuk mesin diesel berbahan baku lemak hewani dan lemak nabati seperti minyak CPO. Biodiesel merupakan salah satu produk turunan dari industri pengolahan CPO yang pemanfaatannya sebagai bahan bakar terbarukan. Biodiesel merupakan nama umum dari alkyl ester rantai panjang yang diperoleh dari sumber minyak nabati maupun lemak hewani. Salah satu yang membedakan biodiesel dengan solar atau petroleum diesel adalah hadirnya atom oksigen pada biodiesel, sementara pada minyak solar hanya terdiri dari hidrokarbon. Nah, proses produksi biodiesel dari minyak sawit murni atau RBDPO pada dasarnya terdiri dari 4 tahap utama, yaitu pengeringan minyak, transesterifikasi, pemurnian biodiesel, dan penampungan. Pada proses pemurnian sendiri terbagi menjadi beberapa tahap ya, yaitu pemisahan gliserin, pemisahan sisa etanol, dan pemisahan sterol glukosida. Wah, akhirnya selesai juga ya pembahasan kita kali ini mengenai pabrik oleokimia yaitu minyak kelapa sawit. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.